Assalamualaikum dulur. Film ini dimulai dari pembulian seorang anak yang bernama Rizwan Khan karena dianggap cacat mental oleh teman-temannya. Rizwan Khan dan Ibu Razia Khan dan adik Zakir seorang muslim dan tinggal di Borivali, India. Rizwan mempunyai sindrom Asperger, takut suara berisik, orang dan suasana baru serta warna kuning lur. Gak tahan karena sering dibully lur, akhirnya Ibu memindahkan dia untuk bersekolah di rumahnya Pak Wadia yang terkenal cerdas. Pak Wadia awalnya nolak lur karena Rizwan dianggap gak cerdas dan cacat mental, tapi setelah mendengar Rizwan pinter ngomong bahasa Inggris lur, akhirnya Pak Wadia mau menerima Rizwan sebagai muridnya. Ternyata lur, meskipun Rizwan agak cacat mental, ternyata dia bisa memperbaiki apa saja, sehingga mengakibatkan kecemburuan adik Zakir karena ibunya lebih memperhatikan Rizwan daripada si Zakir. Gak sampai semenit Rizwan dan Zakir pun gede. Zakir akhirnya pergi ke Amerika untuk bekerja lur, dan mengajak Rizwan kakaknya untuk tinggal bersamanya di Amerika. Tapi ibunya menolak lur karena dianggap Rizwan belum mampu mandiri. Gak selang beberapa lama lur, ibunya Rizwan dan Zakir meninggal dunia. Zakir meminta Rizwan ke Amerika dan tinggal di San Francisco bersamanya. Terus gak pakai lama, akhirnya Rizwan berangkat ke San Francisco, Amerika naik pesawat. Tiba di tempat, Zakir disambut oleh istri Zakir yang bernama Hasina. Hasina agak bingung melihat keadaan Rizwan seperti orang linglung. Hasina ialah orang yang pertama kali lur mengetahui penyakit Rizwan yang mengidap sindrom Asperger, yaitu takut akan warna kuning, suasana baru dan berisik. Hasina kemudian menyarankan agar Rizwan diterapi, salah satunya dengan memberikan camcorder alias handycam, jadi seolah-olah dia melihat ke dalam TV dan mengurangi rasa takutnya. Rizwan kemudian dipekerjakan lur oleh Zakir dengan menjual produk kecantikan perusahaannya yang bernama Herbal Mehnas. Rizwan pun dikenal oleh banyak salon karena kejujurannya dalam mereview suatu produk. Suatu hari lur, ketika Rizwan akan menjajakan produknya kembali, Rizwan mulai kumat penyakit sindrom Aspergernya karena melihat banyak warna kuning, suara berisik. Rizwan pun mulai ketakutan hingga suatu ketika datanglah seorang wanita yang menyelamatkan Rizwan. Rizwan pun mulai kepo lur, siapa wanita tadi yang menolongnya dari rasa ketakutannya. Akhirnya disamperin wanita itu dan dicari. Ternyata wanita itu gak lain pegawai salon yang cantik. Dari pandangan pertamanya Rizwan pun jatuh cinta. Gadis itu bernama Mandira, seorang janda perawan beranak satu lur. Pertemuan pertamanya dengan Mandira lur membuat Rizwan kepincut, hingga Rizwan tiap hari selalu mampir menjajakan produknya di salon Mandira. Hingga suatu ketika Rizwan sudah tidak kuat dan mengajak Mandira untuk menikah dengannya. Mandira mau dinikahi Rizwan lur, tapi dengan syarat Rizwan harus menunjukkan sesuatu yang baru di San Francisco yang tidak pernah diketahui Mandira lur. Rizwan berhasil membuktikan tantangan Mandira dengan menunjukkan kota di atas awan lur. Mandira pun menepati janjinya dan menikahi Rizwan. Rizwan pun senang setengah hidup. Tapi pernikahan antara Mandira dan Rizwan ditolak mentah-mentah lul oleh Zakir, adiknya. Zakir beralasan, karena kita beda agama Kang. Mandira Hindu sedangkan engkau Islam.
dan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tapi Rizwan nekat menikahi Mandira Lur, bahkan sempat dihadiri Hasina, istri Zakir, dan Hasina pun merestui pernikahan Mandira dan Rizwan Lur. Pernikahan Mandira dan Rizwan berlangsung meriah Lur, bahkan dihadiri para kerabat termasuk kerabat dekat dari Mandira, yaitu Mark. Mark mempunyai anak yang bernama Riz. Akhirnya Riz pun akrab dengan Samir. Samir anak dari Mandira. Resepsi pernikahan pun berlangsung sukses di hadapan Pak Pendeta Lur. Meskipun pernikahan mereka beda agama Lur, tapi hubungan mereka tetap harmonis. Rizwan penganut Islam yang taat dan Mandira pun penganut Hindu India yang taat pula, dan anaknya penganut Hindustan Lur. Samir mempunyai teman akrab Lur yang bernama Riz, anak dari Mark, tetangga Mandira. Suatu hari Lur, Mandira dan Rizwan menyaksikan insiden 11 September di televisi, yang mana insiden tersebut akibat serangan teroris yang menghancurkan menara kembar di Amerika. Dan kini penduduk Amerika banyak yang membenci muslimin di Amerika Lur, termasuk imbasnya terkena pada keluarga Rizwan dan Mandira, bahkan terkena pula pada anaknya Samir yang menjadi korban rasisme. Tak luput pula Hasina Lur menjadi korban rasisme di kantornya. Suatu hari Lur, Mandira diajak makan-makan prasmanan oleh Mark, tetangga Mandira, karena dalam waktu dekat Mark akan ditugaskan ke Afghanistan Lur. Ternyata Lur, prasmanan tadi untuk yang terakhir kalinya Mark meninggal karena ditugaskan di Afghanistan. Akhirnya Riz pun membenci Samir karena Samir beragama Islam dan baginya bagian dari teroris. Suatu sore Lur, sehabis pulang sekolah, Samir mendatangi Riz dan menanyakan kenapa Riz mulai membenci Samir. Riz pun menjelaskan bahwa dia tidak ingin berteman lagi dengan Samir karena Samir beragama Islam dan baginya Islam itu ialah teroris. Ternyata perdebatan mereka berlangsung sengit Lur, sehingga didatangi para senior. Mengingat isu rasisme masih tinggi, Samir yang beragama Islam dan masih keturunan orang Hindia akhirnya dihajar oleh para senior, dan Riz pun sebagai teman Samir berusaha menolongnya. Namun Lur, di luar dugaan, Samir justru mendapatkan tindak kekerasan dari para seniornya yang mengakibatkan Samir kehilangan nyawa. Para senior pun mengancam Riz agar tidak memberitahu kepada siapapun kejadian ini. Skin pun bergeser Lur, akhirnya Samir gak tahu ceritanya tiba-tiba nyampe di rumah sakit dan dalam penanganan serius di unit gawat darurat. Namun sayang Lur, nyawa Samir tidak tertolong lagi. Mandira pun hanya bisa melihat dari kejauhan dan menatapnya dengan sedih. Sementara itu Lur, seorang penyelidik polisi bernama Garcia menyatakan bahwa Samir meninggal karena siksaan berkaitan rasisme. Mandira pun mulai menyalahkan Rizwan Lur atas kematian anaknya. Seharusnya Mandira tidak menikahi Rizwan yang muslim, sehingga anaknya masih beragama Hindu dan tidak pindah agama menjadi Islam, sehingga tidak menjadi korban rasisme Lur. Puncak emosinya, Mandira pun mengusir Rizwan Lur agar pergi dari rumahnya dan pergi dari kehidupannya Lur. Rizwan pun bertanya, "Yang kapan aku boleh balik maneng?" Mandira menjawab, "Yang kamu boleh balik maneng kecuali kamu sudah berhasil bertemu Presiden Amerika dan berkata, 'Aku bukan teroris, anakku bukan teroris, dan agama Islam bukanlah agama teroris, baru kamu boleh balik maneng yang.'" Gak pakai lama, Rizwan pun langsung memulai aksinya menemui Presiden Amerika Lur. Pernah suatu ketika Lur, Rizwan dalam perjalanannya kehabisan duit. Rizwan kemudian menawarkan jasanya sebagai montir dadakan.
Alhasil banyak yang tertarik dan minat dengan jasa Rizwan. Rizwan pun mendapat upah atas servis dadakannya tersebut. Tak lupa Rizwan selalu mencatat setiap kegiatan dan pengalamannya di buku diarinya dan mencurahkan seluruh isi hatinya di buku diarinya, Lur. Dalam perjalanannya, Lur, Rizwan bertemu dengan beberapa muslim, salah satunya Imron dan Sajidah. Ketika di rest area, Imron mengajak Rizwan segera naik bis karena bisnya akan segera mangkat. Tapi Rizwan menolak karena sudah masuk waktu sholat dan harus disegerakan, Lur. Mendengar hal itu, Imron hanya bisa mingkem. Rizwan tetap melaksanakan sholat meskipun bisnya akan segera mangkat. Melihat Rizwan melaksanakan sholat, sontak menjadi perhatian para penumpang bis dan mengabadikan momen tersebut, Lur. Setelah perjalanan yang panjang, Lur, akhirnya sekarang Rizwan nyampe di Wilhelmina dan menolong seorang anak kecil berambut keriting yang bernama Joel yang jatuh dari sepeda, Lur. Merasa kakinya luka, Rizwan pun membawa Joel balik ke rumahnya, Lur, dan disambut baik oleh mamanya Joel yang bernama Mama Jenny. Baginya Rizwan ialah seorang malaikat yang mau menolong orang lain, Lur. Rizwan menceritakan kejadian malang yang diterima Samir ke Mama Jenny dan Mama Jenny menceritakan salah satu anaknya yang meninggal di Irak. Keesokan harinya, Lur, Rizwan diajak Mama Jenny ke gereja dalam acara bela sungkawa korban perang di Irak. Di sana, Rizwan menceritakan kejadian malang yang menimpa anaknya Samir. Para hadirin yang mendengar cerita Rizwan merasa haru dan ikut bersedih, Lur, dan berusaha menghibur Rizwan agar ceria kembali. Sementara itu, Lur, Mandira masih berusaha mencari keadilan atas kematian anaknya karena sudah 6 bulan berlalu tanpa keterangan apapun dari pihak kepolisian, Lur. Keesokan harinya Rizwan pun berpamitan kepada para penduduk Wilhelmina akan melanjutkan perjalanannya, Lur. Di sisi lain, Mandira kesal karena kasus pembunuhan anaknya akhirnya ditutup karena sudah 6 bulan belum menemukan saksi dan pelakunya. Sekarang kita geser ke Rizwan, Lur. Rizwan nyampe di Los Angeles yang kabarnya presiden akan mampir ke sini, Lur. Ternyata benar, Lur, presiden memang akan mampir ke Los Angeles dan akan mampir di kampus ini. Terbukti banyak para warga yang antusias berkumpul untuk bertemu presiden. Bahkan banyak dari wartawan yang berkumpul akan meliput kejadian tersebut, termasuk salah satu wartawan yang bernama Raj dan Komal, Lur. Dirasa ada presiden mau lewat di depannya, Lur, Rizwan berteriak, "Pak Presiden, namaku Khan dan aku bukan teroris." Mendengar Rizwan berteriak berulang-ulang, "Bukan teroris," jadi timbul penasaran wartawan Raj merekam momen langkah tersebut. Dan Rizwan tetap berulang kali bilang, "Namaku Khan dan aku bukan teroris, Pak." Namun salah seorang bapak-bapak di sebelahnya cuma dengar Rizwan teriak-teriak teroris, teroris, dan menyangka kalau Rizwan itu teroris beneran. Gak tunggu lama, polisi pun langsung sigap menangkap Rizwan, Lur. Wartawan Raj meliput kejadian tersebut, Lur, dan ingin mengangkat kehidupan Rizwan. Raj mengajak Komal. Komal awalnya menolak, namun akhirnya Komal mau mengikuti ajakan Raj untuk mengangkat kehidupan Rizwan, Lur. Karena dianggap teroris, Lur, Rizwan ditangkap dan dimasukkan ke penjara dan sel khusus dengan penjagaan super ketat. Bahkan saking ketatnya sampai dia susah melaksanakan segala kegiatannya termasuk ibadahnya. Rizwan pun hanya bisa beribadah dengan ala kadarnya saja. Raj mengajak Bobby Ahuja dari BBC untuk mengangkat berita Rizwan Khan dan menjelaskan Rizwan Khan bukanlah teroris, Lur. Awalnya
Bobby menolak, namun akhirnya kemudian menerima ajakan tersebut. Gak tunggu lama, Rizwan Khan pun langsung viral lur, lebih viral dari goyang TikTok. Banyak para jurnalis, wartawan, bahkan para pejabat yang menanyakan siapa Rizwan tersebut. Berita mengenai Rizwan menyebar ke seluruh Amerika lur, bahkan beritanya disaksikan oleh Mandira. Mandira pun kebanjiran telepon. Banyak para jurnalis, wartawan, bahkan pejabat menanyakan siapa Rizwan sebenarnya. Mendapat dukungan banyak pihak lur, ditambah lagi Rizwan yang terbukti tidak bersalah lur, dan Rizwan bukanlah teroris. Akhirnya dengan sangat terpaksa Rizwan dibebaskan lur. Setelah bebas, Rizwan memulai kembali melanjutkan perjalanannya untuk bertemu Presiden Amerika lur. Hingga suatu ketika Rizwan melihat berita yang menyatakan bahwa Wilhelmina, tempatnya Mama Jenny, terkena bencana alam, dan Rizwan memutuskan untuk bertemu kembali dengan Mama Jenny. Di sisi lain lur, wartawan Raj mulai penasaran kenapa Rizwan tiba-tiba pergi ke Wilhelmina. Ternyata benar lur, Wilhelmina sedang dilanda banjir parah. Rizwan pun berusaha menemui Mama Jenny yang sedang mengungsi di gereja. Mama Jenny pun terkejut karena Rizwan tiba-tiba muncul di gereja. Rizwan berkata bahwa ingin membantu penduduk meskipun dengan segala keterbatasannya. Raj yang penasaran dengan Rizwan lur mengikuti sampai ke Wilhelmina, dan Raj pun terkejut, merasa takjub dengan aksi perbuatan Rizwan yang menolong penduduk di sana yang sedang tertimpa banjir, dan Raj pun meliput kejadian langka tersebut. Di saat negara dan banyak pihak tidak peduli dengan bencana banjir, tapi Rizwanlah satu-satunya muslim yang mau membantu penduduk tersebut meskipun gak seiman, tanpa pandang agama. Sontak kejadian tersebut mengundang kekaguman banyak pihak lur dan kepedulian warga Amerika. Banyak pihak dan warga Amerika selanjutnya berbondong-bondong datang ke Wilhelmina membawa bantuan lur. Rizwan sempat juga diwawancarai live lur oleh media. Ditanyakan alasannya bertemu presiden, dan Rizwan mengungkapkan bahwa istrinya lah yang menyuruhnya, dan Rizwan menceritakan kisah Samir. Riz, anak dari Mark, menyaksikan juga berita itu dan menyadari kesalahannya lur. Selanjutnya Riz menceritakan kejadian sebenarnya yang ditimpa Samir ke Mandira, dan Mandira pun merasa kesal. Riz akhirnya dimasukkan ke penjara lur, namun Mandira meminta pengurangan hukuman karena kasihan. Sekarang kita geser ke Rizwan lur. Rizwan terkejut lur karena tiba-tiba istrinya Mandira muncul di Wilhelmina lur. Ternyata diam-diam Mandira juga kangen lur terhadap Rizwan. Namun tiba-tiba lur, di luar dugaan, Rizwan yang tengah melangkah untuk bertemu dengan Mandira lur tiba-tiba ditusuk dari depan oleh Faizal Rahman karena dituduh membelot Islam lur. Rizwan pun dilarikan ke rumah sakit. Mandira membaca diari Rizwan. Mendengar curhatan Rizwan, Mandira pun merasa sedih dan mewek lur. Keesokan harinya setelah dirasa mendingan, Rizwan pun melanjutkan misinya untuk bertemu presiden lur. Sementara di luar, Rizwan sudah dinantikan banyak orang. Gak tunggu lama, akhirnya Rizwan pun berhasil menemui presiden lur. Dan di hadapan presiden dan di ribuan pendukung dan masyarakat serta ditemani istri cantiknya Mandira, Rizwan menjelaskan bahwa dia dan anaknya bukanlah teroris. Presiden pun mengetahui hal tersebut. Tamat.